Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Masih bersama kami channel Roll On Project. Kali ini saya mereview bonsainya sahabat saya yang bernama Liat Mari. Ini beliau orangnya. Cuman sebelum kita mereview barang, kita akan bincang-bincang dulu tentang pemrosesan bonsai, baik itu dari bahan dongkelan ataupun program dari nol. Oke, Mas, pengalaman Masnya sendiri ketika menyikapi sebuah barang atau bahan dongkelan itu gimana? Bisa diceritakan untuk pelajaran buat saya dan teman-teman sekalian. Ya, sebenarnya di bonsai itu kita membutuhkan ilmu. Kenapa? Kalau kita tidak punya ilmu dalam bidang bonsai, maka bonsai itu tidak akan jadi bonsai yang sebenarnya. Iya, iya. Salah satu contoh memang kini kita untuk mendapatkan ilmu atau menggalinya, caranya belajarnya gimana? Sekarang itu sangat mudah karena apa? Beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu memang saya lihat itu semua master-master itu diam dengan ilmunya sendiri, dibawa sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah semua master-master itu membagikan ilmunya dengan sangat murah. Tinggal kita aja yang mencari. Kalau kita tidak mencari maka ilmu tidak akan dapat. Gitu. Kita mencari, kita datangi teman-teman yang sudah senior, kita tanya bagaimana kalau kita merawat dongkelan, bagaimana kalau kita merawat pembibitan yang baik, yang bagus dari cara penanaman, perawatan sampai jadi itu banyak sekarang tuh ilmu-ilmu yang memang sudah diumbar sama teman-teman itu. Jadi untuk tentang ilmu bonsai untuk di tahun-tahun ini ya Ya, atau kemarin-kemarin itu sudah mulai ada keterbukaan untuk belajar bonsai ya sama betul. teman-teman senior. Oke, termasuk masnya ini senior saya dalam belajar bonsai, jujur ya. Ini saya sampaikan ke teman-teman penonton semua. Ini yang pertama kali mengenalkan saya untuk memproses sebuah dongkelan atau berburu. Yang pertama kita pernah berburu serut, Mas. Ya. Ya betul. Oke, dalam perawatan serut itu misalkan kita dongkel itu harus gimana? Contoh satu saja dalam merawat bahan gitu. Untuk merawat dongkelan pohon serut itu memang butuhnya ekstra, terutama dalam kasih plastik, dibungkus plastik dulu, setelah kita tanam, kita packing dulu batangnya, setelah itu kita bungkus dengan plastik sampai udara itu tidak keluar gitu. Oh, Tapi tujuannya Mas, maaf saya potong terlebih dahulu. hmm, Tujuannya dikasih plastik, ditutupi plastik itu ya, biar apa itu? ada penguapan untuk perangsang penumbuhan mata tunas. Oh, oke, kalau yang saya alami ketika bahan itu tidak dikasih kerukup itu kayaknya mudah keriput atau kering gitu. Ya, Nah, batangnya itu selalu tidak basah gitu. begitu ya. Jadi sulit untuk Tumbuh tunas. tumbuh tunas. Oke, begitu. Itu. Maka itulah fungsinya kita mengkerukup itu istilahnya mengkerukup dengan plastik bahan-bahan serut itu. Oke, begitulah salah satu trik-trik dalam merawat bahan dongkelan, guys. Oke, yang selanjutnya adalah dalam perawatan setelah hidup perlu ndak pemupukan untuk mencapai suatu kecepatan. Soalnya gini, Mas, terkenal itu bonsai itu bahan yang lama jadinya Ya, ya. betul. Memang perlu. Terutama media. Media itu sangat menunjang dalam proses pertumbuhan mempercepat pembesaran batang. Iya, ya. Ya. Kedua, kedua itu pupuk itu juga sangat perlu. Kalau kita belum bisa boleh dikatakan ya kata karena masyarakat di sini nominalnya segini untuk beli pupuk mungkin tidak mampu apa itu ya Iya, mohon maaf aja ya. iya. Kita pakai cara lain, kita pakai media yang ada di sekitar kita. Kalau pohon serut itu sudah hidup, saya ulangi lagi sudah hidup, Iya. maka tidak gampang mati lagi kalau dikasih pupuk kandang. Pupuk kandang, Ya, Mas ya. kita olah atau kita cari media di bawahnya pohon pering dengan campur daun peringnya itu gitu. Jadi untuk menghemat sebuah pengeluaran dalam menghobi bonsai, hobi bonsai Iya, ini ya, biar nggak terlalu banyak kita siasati dengan medianya pakai pupuk kandang pupuk seperti itu. kandang saja ya. Oke, oke.
Oke, setelah dari bahan dongkelan mungkin ada berapa banyak yang pernah diproses dari nol? Ini apa saya bilang, ilmu itu sangat kita butuhkan. Tanpa ilmu kita itu akan bodoh gitu. Iya. Meskipun saya ini boleh dikatakan umurnya sudah tua dari yang lain-lain, tapi saya lihat yang muda itu ilmunya lebih mumpuni, maka saya itu tanya, tidak malu saya. Salah satu contoh, ini contoh, Iya. saya pernah tanya, juga senior tapi lebih muda dari saya, namanya itu Mas Amri dari Logong. Dia ilmunya itu lebih tinggi daripada saya. Saya tanya, bagaimana kalau kita proses sancang yang lebih cepat? Mungkin untuk cara paninnya lebih cepat. Begitu ya. Oh begini, gimana? Kita bikin media yang bagus dulu. Kita campur satu-satu kalau bisa, kalau ada pupuk kandang dari sapi dicampur dengan pupuk kandang kambing, kalau bisa, kalau ada dengan pasir malang. Cukup 3 itu aja. Itu dicampur Jadi ya. 3 komponen, pasir malang, terus pupuk kandang, ya. sama sekam atau apa itu? Bukan. Kalau sekam itu enggak anu ya, kalau ada enggak masalah sih. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Pakai 3 itu aja, Iya, cukup. pupuk kandang dari sapi dengan pupuk kandang dari kambing. Ya. Memang beda nutrisinya beda. Nutrisinya beda ya, antara pupuk kandang dengan yang Iya. dari kambing dan sapi itu beda. Beda. Lebih tinggi kambing tapi ini menunjang yang Menunjang sapi. sapi ya. Jadi itu salah satu unsur dalam media untuk mempercepat memproses dari nol ya. Dari nol, dari nol. kecil, mungkin ya boleh dikatakan sebesar batangnya itu sak sodo. Ini dalam jangka 2,5 bulan, kurang lebih dari itu. Sekarang saya buktikan sendiri hampir sak jempolan kaki. Sekarang Iya, sudah 2,5 dibuktikan bulan ini. Kurang lebih dari itu. Buktinya ada. Oke guys, untuk bincang-bincang tentang perawatan bahan dongkelan plus dari pemrosesan dari nol, ini saya cukupkan sekian, sedikit demi sedikit nanti akan tambah lagi di video berikutnya. Oke, saya cukupkan untuk tentang perawatan, nanti akan dilanjutkan video berikutnya, review dari bahan yang dimiliki sahabat saya. Lihat mari. Oke, untuk bincang-bincang saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.